Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih, saya review sebuah casing putih, cakep dan enak dilihat. Kemarin udah dibahas ya, Texwear Edge M2 Pro. Kalau yang ini, nanti aja deh. Karena sebelum melanjutkan video, mohon dukungan channel ini ya, biar makin terbang tinggi ke luar angkasa. Astronot dong, maksudnya makin berkembang lebih baik lagi, memberikan informasi terkini tentang teknologi. Caranya tinggal pencet tombol subscribe, bagi yang belum. Yang udah, kalau nggak keberatan, tekan tombol thanks. Texwear Flatline MK2 White, harga Rp650.000. Wih, harganya sama nih dengan Edge M2 Pro. Lantas apa yang membuat sebuah pertanyaan? Perbedaan maksudnya. Sama-sama dapat bonus kipas nih. Jenis motherboardnya juga sama, yaitu MATIC atau Mini-ETIC. Ayo apa coba? Jadi seri Flatline MX2 ini ditargetkan buat kalian yang nggak suka keglamoran, kelap-kelip cahaya yang menyilaukan mata. Lebih ke kalian yang suka sederhana, kalem dan cakep, tapi tetap memperhatikan performa pendinginan di dalam casing. Selain warna putih, casing ini ada juga warna hitam nih, dan semuanya serba hitam, termasuk fan-nya juga. So, ada dua pilihan warna di seri Flatline MK2 ini. Di dus depannya ini udah jelas ya, tipe lengkap dan gambar casingnya. Ya walaupun cuma samar-samar sih gambar casingnya gimana ya. Pada bagian samping sebelah kiri ada model, SKU, dan color. Detail spek lengkap ada di bagian sebelahnya nih, seperti maksimum panjang VGA hingga 340 mm, tinggi CPU cooler 165 mm, panjang power supply 200 mm, kemudian kipas yang bisa dipasang selain ukuran 12 cm, bisa juga dipasang ukuran 14 cm, dan selebihnya ya baca aja sendiri. Coba perhatikan bagian depan casing ini, putih dan mulus beneran. Bagian tengahnya itu mesh ya, dari atas hingga ke bawah. Dipermanis dengan dualis putih. Nah sampingnya ini kelihatan mesh juga dan saya kira bolong, tapi kita buka aja dulu nih covernya buat memastikan. Dan ternyata cuma hiasan doang nih, buat pemanis ya. Cuma tengahnya doang yang mesh, yang sampingnya ini nggak bolong ya. Dan inilah dia 3 kipas ukuran 12 cm yang udah terpasang dengan rapi. Oke deh, kita tutup lagi covernya nih. Lanjut masuk ke bagian samping casing Flatline MK2 ini. Terlihat di panel kacanya ada list putih dan 2 notifikasi yang wajib dibaca nih. Pertama, notif bagian bawah nih. Karena panel-panelnya ini pakai engsel, nah dikasih tempe nih. Tahu, kalau mau buka penutupnya, masuk ke coakan ini ya. Terus kalian tarik deh. Tapi kok nggak bisa ya. Ya udah, nanti aja. Lanjut yang kedua nih. Pastinya peringatan ini udah umum ya. Intinya sih hati-hati buat handle penutup ini. Karena ini kaca. Karena model buka penutupnya itu dari bawah kayak gini, terpaksa deh dimiringin dikit nih buat narik kacanya biar keluar. Ribet, iya sih. Kenapa nggak dikasih handle atau pegangan gitu ya? Dan buat lepasin penutup dari engselnya simpel banget nih. Oh ya, penutupnya ini ada 2 magnet nih biar nempel ke casing. Dan beginilah ruang dalam casing Flatline MK2 ini. Sama kayak Edge M2 Pro, bagian power supply cover full ya, nggak ada yang bolong. Terus di pojok power supply cover itu ada tulisan kecil Texwear. Kecil banget tulisannya. Coba perhatikan jarak motherboard dengan bagian atas nih. Widih, lumayan nih jaraknya nih. Jadi aman banget nih kalau mau pasang liquid cooler di bagian atas ini. Terus coba lihat ini. Widih, ruang kabel manajemennya lebih luas ya dibandingkan Edge M2 Pro. Beneran. Kaki saya, maksudnya tangan saya nih, bisa masuk plong ke dalam. Nah di bagian ini, baik atas maupun bawah, ini adalah tempat SSD SATA terpasang. Kemudian di atas power supply cover ini, sama ya dengan Edge M2 Pro ya. Ada tempat buat kipas juga nih. 2 kipas berarti masih bisa dipasang di bagian ini. Sekarang kita buka bungkusan dalam paket penjualan casing ini. Isinya ya buat pemasangan perangkat di casing, yang mana di sini ada warna hitam, ada yang warna silver nih. Dan dapat 5 kabel tis warna hitam nih. Lanjut ke bagian belakang casing, yang kalau kalian perhatikan casing ini nampak lebih tinggi nih dibandingkan Edge M2 Pro. Terus di bagian slot ekspansi ada 1 yang bisa dilepas ya, sisanya model tanam. Kemudian penutup slot ekspansi juga sama nih, model geser macam rolling stone, rolling door maksudnya. Oke, lanjut kita masuk ke bagian kabel manajemen. Di sini penutupnya juga sama nih, rata, tapi coba lihat nih, masih dikasih ventilasi yang memanjang di area penutupnya. Ya bisa jadi ini buat SSD SATA ya, biar panasnya bisa kebuang keluar ya.
Oke, kita buka dulu nih penutupnya, dan bahan penutupnya ini sama dengan M2 Pro, cukup tebal. Setelah terbuka gimana nih? Udah kebayang belum cara merapikan kabel di bagian ini? Ayo. Di sini juga ada beberapa kaitan buat kabel TIS. Memang nggak sebanyak M2 Pro, tapi harusnya masih cukup ya. Untuk kabel-kabel casing ini udah pada hitam nih, tapi kenapa nggak warna putih ya? Biar lebih clean lagi lihatnya. Di sini kabel kipasnya pakai molek 4 pin atau juga pakai 3 pin di motherboard. Dan untuk kabel front panelnya ada USB 3.0 dan Type-C sama audio ya. Tapi sayangnya nih, buat kabel USB 3.0 dan Type-C nya ini kabelnya masih bulat dan tebel, nggak pipi macam yang M2. Dan sebagian kabel masih ada yang warna-warni. Di bagian power supply bisa dilihat ada jarak antara power supply ke casing dan nempel langsung di body casing ya. Dan dudukan harddisknya ya sama seperti casing pada umumnya ya, yang modelnya kayak gini. Oke, lanjut ke bagian atas casing nih. Di bagian ini ada dust filter yang pakai magnet. Dan cukup luas nih ventilasi udara di bagian atas. Kelihatan juga kalau bagian atas ini bisa dipasang kipas ukuran maksimal 14 cm. Di bagian atas ini juga ada tombol power, reset, 2 kali USB 3.0, audio, dan 1 kali USB-C. Nah, harusnya gini dong, ada 3 port USB. Ya, yang Type-C nya kan nggak semua perangkat mendukung ini ya. Memang kedepannya bakal dipakai yang model gini. Lanjut ke bagian bawah casing nih. 4 kaki casingnya ini dikasih busa yang cukup tebal nih, berwarna hitam. Dan ada 2 baut pengunci dudukan harddisk. Kemudian ada dust filter power supply yang setelah dibuka, ventilasi buat power supply ini lebih besar nih ketimbang M2 Pro. Nah, buat pemasangan perangkat PC pada casing Texware ini nggak ada kendala yang cukup berarti ya. Baik itu back panel sama motherboardnya. Begitupun juga kabel-kabelnya, power supply maupun harddisk aman dan terkendali. Nah, buat merapikan kabel pun bisa dibilang cukup baik ya. Bisa kalian lihat hasil merapikan kabel area belakang. Simple banget kan? Terus beginilah tampilan area depan nih. Cukup clean. Cuma kabel USB 3.0 dan USB-C nya model bulat ya. Bulat dan tebal, cukup mengganggu pemandangan. Coba deh kabelnya mirip sama saudaranya Edge M2 Pro. Pastinya bakal lebih enak dilihat nih. Dengan harga Rp650.000, rasanya cukup sesuai dengan apa yang kalian dapatkan nih. Ruangan yang lega, kabel manajemen yang tergolong lega, dapat bonus 4 kipas dalam paket penjualan, 2 port USB 3.0 dan Type-C, dan penutupnya yang udah pakai engsel. Setiap kelebihan pasti ada berat badan. Maksudnya kekurangan. Nah, casing ini sendiri kekurangan yang paling berasa banget itu adalah cara buat buka penutup bagian samping. Yang mana ini nggak pakai handle ya. Ya, kalau ngandelin coakan di bawah susah buat buka nih. Terpaksa deh dimiringkan dulu casingnya. Ayo dong Texware, tambahin handle biar lebih gampang bukanya. Terus ada space kosong nih di bagian belakang motherboard. Ya, harusnya bisa dimanfaatkan buat nambah SSD ya. Tapi ini hanya opini pribadi ya. Dan satu hal lagi, yang kalau posisi port SATA kalian model nyamping seperti yang di video ya, percayalah casing jadi berantakan karena nggak ada lubang manajemen di sini. Ini juga berlaku untuk motherboard yang ukurannya lebar seperti saya ya. Kalau yang nggak terlalu lebar masih ada space-nya. Tapi syukurnya motherboard saya ini ada port SATA di bagian bawah, jadi masih ketolong ya. Biar kata demikian, kekurangannya casing ini masih layak dijadikan pilihan gamer yang pingin PC non bling-bling dengan fitur dan bonus yang diberikan. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing Texware Flatline MK2 White. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Makasih udah mampir di MK Channel.